pagi ini sampai 2 tawarikh pasal 4. Lalu ia membuat mezbah tembaga yang 20 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 10 hasta tingginya. Kemudian dibuatnya laut tuangan yang 10 hasta dari tepi ke tepi, tepi bundar keliling 5 hasta tingginya, dan yang dapat dikeliling oleh tali yang 30 hasta panjangnya. Di setelah bawah tepinya gambar lembu-lembu yang mengelilingi sama sekali 10 dalam sehasta merangkum laut itu. Keliling lembu itu 2 jajar dituang setuangan dengan bejana itu. Laut itu menumpang di atas 12 lembu, 3 menghadap ke utara, 3 menghadap ke barat, 3 menghadap ke selatan, dan 3 menghadap ke timur laut. Ke timur laut itu menumpang di atasnya, sedang segala buntut lembu itu menuju ke dalam. Tebal laut itu setapak tangan dan tepinya serupa tepi piala, seperti bunga bakung yang berkembang. Laut itu dapat memuat 3.000 bat air. Lagi pula dibuatnya 10 bejana pembasuhan dan ditaruhnya 5 pada sisi kanan dan 5 pada sisi kiri sebagai tempat pembasuhan. Di situ orang membasuh apa yang diperlukan untuk korban bakaran, sedang laut itu adalah untuk para imam sebagai tempat membasuh. Ia membuat 10 kandil emas sesuai dengan rancangannya dan menaruhnya di dalam bait suci, 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri. Selanjutnya ia membuat 10 meja dan menempatkannya di dalam bait suci, 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri. Ia membuat pula 100 pokot penyiraman dari emas. Ia membuat juga pelataran para imam, halaman besar dan pintu-pintu halaman. Pintu-pintu itu dilapisinya dengan tembaga. Laut itu ditaruhnya pada sisi kanan arah tenggara, dan Huram membuat juga kuali-kuali, penyodok-penyodok, dan pokot-pokot penyiraman. Demikianlah Huram menyelesaikan pekerjaan yang harus dilakukannya bagi Raja Salomo di rumah Allah, yakni kedua tiang dengan kedua bulatan ganja di kepala tiang itu, kedua jala-jala yang menutup kedua bulatan ganja itu. 400 buah delima untuk kedua jala-jala itu, 2 jajar buah delima untuk 1 jala-jala, guna menutupi kedua bulatan ganja yang di atas tiang itu. Juga telah dibuatnya kereta-kereta penopang dan bejana-bejana pembasuhan yang di atas kereta-kereta itu. Laut yang satu itu dan ke-12 lembu di bawahnya. Kuali-kuali, penyodok-penyodok, garpu-garpu, dan segala perlengkapan lain yang dibuat Huram-Abi bagi Raja Salomo untuk rumah Tuhan adalah dari tembaga upaman. Raja menuang semuanya itu ke lembah Yordan di dalam tanah liat antara Sukot dan Serida. Salomo membuat segala perlengkapan itu dalam jumlah yang amat besar, sehingga berat tembaga itu tidaklah terhitung. Salomo membuat juga segala perlengkapan yang ada di rumah Allah, yakni mezbah dan meja-meja tempat menaruh roti sajian. Lagi pula kandil-kandil dari emas murni dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan di depan ruang belakang sesuai dengan peraturan. Kembang-kembangnya, pelita-pelitanya, dan sepit-sepitnya dari emas, semuanya dari emas murni. Pisau-pisaunya, pokor-pokor penyiramannya, cawan-cawannya, dan perbaraan-perbaraannya dari emas murni. Juga pintu masuk rumah itu, dan pintu-pintu yang di sebelah dalam ke tempat mau kudus, dan pintu-pintu ke ruang besar bait suci, semuanya dari emas. Ya, kita melihat bagaimana Salomo menepati apa yang diwariskan bapaknya Daud untuk membangun rumah Allah. Salomo setelah tahun keempat menjadi raja, dialah yang mulai membangun bait Allah ini. Di dalam 2 Tawarikh pasal 3 dan 4 ini diceritakan bagaimana Salomo mendirikan bait suci ini, bagaimana dia mempunyai inspirasi, kreatif, dan inovasi membangun bait suci ini. Kemarin kita sudah melihat bagaimana Salomo membangun bangunan itu, ruang maha suci, dan kita di bagian pasal 4 ini
ini lanjutan dari benda-benda logam yang ada di dalam bait suci. Apa yang dibuat oleh Huram ini yang diserai untuk membangun logam-logam yang ada di bait suci itu. Ini diceritakan di pasal 4. Nah, apa prinsip-prinsip yang terlihat di bagian ini? Yang pertama kita bisa melihat di ayat 1, yaitu ia membuat mezbah tembaga yang 20 hasta panjangnya, 20 hasta lebarnya, dan 10 hasta tingginya. Dan kalau dibandingkan di Keluaran pasal 27, bagaimana Allah memerintahkan Musa untuk membangun mezbah ini, membuat mezbah ini, ternyata kalau dilihat di Keluaran 27 itu ukurannya itu panjang 5 hasta, lebar 5 hasta, tinggi 5 hasta. Jadi bentuk mezbah itu kotak, ya. Dan di sini kita bisa melihat ternyata tingginya itu 20 hasta, berarti 4 kali lipat, lebarnya 20 hasta 4 kali lipat, dan 10 hasta itu tingginya 2 kali lipat. Nah, kalau melihat ini ternyata yang pertama Salomo membuat mezbah ini lebih besar, karena baik Allah yang dibangun Salomo bukan ada di kemah, tapi ini bangunan yang besar dan ukurannya bisa dimodifikasi. Dan kalau melihat ini prinsip itu meaningnya itu harus tetap ada mezbah, tapi form bentuknya bisa berubah. Ini modifikasi, perkembangan. Seringkali di bait Allah sekarang ini, di rumah Tuhan, di gereja Tuhan sekarang ini, di hidup kita masing-masing seringkali monoton, statis, tidak ada perubahan yang bisa kontekstual masa kini. Ya, sering kita bisa melibatkan zaman IT mulai muncul, apakah Alkitab yang tertulis di handphone itu boleh dibaca atau tidak. Sering ada hamba Tuhan yang bicara dengan saya, katakan tidak bisa, yang namanya firman Tuhan ya tertulis di kitab suci kertas ini, tidak bisa yang di handphone itu, tidak berani modifikasi. Saya katakan waktu itu ya, kalau tidak boleh diubah bentuknya, bawa saja papirus itu yang kulit domba, dan yang zaman Alkitab ditulis pertama kali sampai sekarang gulungan-gulungan. Nah, ini tidak efektif, tidak efisien, dan tidak kontekstual. Ini yang terlihat dari model bagaimana Salomo membangun isi bait suci. Dan yang kedua, kita bisa pelajari semua data yang dibangun di sini dibangun sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Salomo tidak menyimpang, tapi ini bangunan yang lebih besar, dan terlihat yang bisa terlihat di sini yaitu wali-wali, ada laut tuangan, penyodok-penyodok, bokor-bokor, dan semua isi itu dibuat dengan tembaga yang sangat banyak, amat banyak jumlahnya amat besar. Dan di ayat 18 terlihat dikatakan di situ, sehingga berat tembaga itu tidak terhitung. Jadi ini satu prinsip di dalam pembangunan logam-logam bait suci ini. Salomo, apa yang sudah disediakan bapaknya itu 100.000 talenta emas dan perak dan segalanya dihabiskan untuk membangun isi-isi bait suci ini, dan itu sangat banyak. Artinya untuk pekerjaan Tuhan
pembangunan rumah Tuhan. Jangan pelit-pelit ya, jangan kikir, tapi ini menunjukkan satu prinsip Salomo ini ya sesuai yang diperintahkan oleh ayahnya, memberi yang terbanyak, yang terbaik, yang utama untuk pembangunan rumah Tuhan ini. Ya, ini yang nampak dalam prinsip-prinsip ini. Lalu di dalam pembangunan logam-logam bait suci ini ditulis di ayat 19 sampai 22, yaitu Salomo membuat juga perlengkapan yang ada di rumah Allah, yaitu mesbah, meja-meja, tempat roti sajian, lagi pula kandil-kandil, dan yang lainnya. Ini dikatakan semuanya dari emas murni, dan Daud pun menyediakan ini, dan ini semua yang ada di mesbah Tuhan ini, perlengkapan rumah Tuhan ini dari emas murni. Sampai saat ini barang yang dianggap berharga, barang menjadi standar itu tertinggi di negara-negara, ada cadangan emas, dan ini dianggap yang paling mahal dan yang paling mulia, maka disebut logam mulia, karena dianggap ini ya, emas ini yang termahal, dan itu yang diberikan oleh Salomo di dalam membangun isi logam-logam bait suci itu. Jadi terlihat apa yang murni, apa yang termahal, nilai yang tinggi, yang suci ada di dalam emas ini. Ini yang diberikan di dalam rumah Tuhan. Lalu ada prinsip yang keempat yang kita bisa lihat di dalam pembangunan bait suci oleh Salomo. Ini tertulis sebetulnya teksnya di pasal 5 ayat 1, dan dikatakan, maka selesailah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo untuk rumah Tuhan itu. Dan kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus, emas, perak, barang-barang yang ditaruh di bait suci itu, yaitu barang-barang kudus Daud ayahnya, dan dalam perbendaharaan rumah Allah ini. Dan ini ada satu prinsip di dalam pembangunan rumah Tuhan ini. Kalau di bagian 1 Raja-Raja pasal 6 dan pasal 7 terlihat bahwa ini pembangunan berjalan 7 tahun. 7 tahun Salomo membangun bait Allah, dan diselesaikan tuntas sampai selesai, dan terbaik, terbanyak, termulia, terindah yang untuk Tuhan sampai selesai. Ya, ini satu pekerjaan yang bisa kita contoh. Nah, saudara, ini kita melihat satu contoh tipe di dalam Perjanjian Lama, tapi anti-tipenya jelas. Paulus katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, dan serahkanlah hidupmu, ya, persembahkanlah hidupmu, itulah ibadahmu yang sejati. Artinya pembangunan tubuh Kristus, pembangunan tubuh kita masing-masing di dalam rohani ini terus dibangun sampai tuntas, sampai selesai, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui hidup ini, yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, yang tidak serupa dengan dunia ini,
ini yang dipersembahkan untuk Tuhan, yang kreatif, inovatif, baik modifikasi, tapi pada prinsip segala yang dilakukan sesuai peraturan Allah dan memberikan yang terbanyak, yang murni, hati yang suci, hidup yang kudus, mempersembahkan yang utama bagi Tuhan. Ini amanat teksnya, ialah bait Allah masa kini, hidup rohani kita dibangun sampai untuk kemuliaan Tuhan. Hanya satu prinsip lagi, yaitu sampai tuntas, sampai selesai. Ialah kita terus ada di dalam pembangunan tubuh Kristus secara komunitas jemaat Tuhan dan secara pribadi, terus dibangun sampai tuntas, tidak berhenti di tengah jalan, tidak murtad di tengah jalan, tidak khawatir dan terhimpit karena kekayaan dunia ini sehingga hidupnya tidak berbuah, atau yang sedih lagi, baru ditabur firman Tuhan diambil oleh iblis, selesai, dan ini tidak ada di tanah yang baik. Sudah kita bisa mengerti bahwa dalam pembangunan rumah Tuhan ini seringkali ada banyak tantangan di awal, ya seringkali ya ada tantangan di tengah, ada tantangan yang hampir finish. Olimpiade lari kemarin 800 meter wanita hampir finish, dia terjatuh. Ya sudah, ini tidak tuntas. Biarlah kita setia sampai akhir. Dan inilah aplikasinya. Apakah saya suka membangun rohani sampai selesai, tuntas, sampai Tuhan datang di kali yang kedua? Apakah saya mau memberi yang murni, yang kudus, yang terbanyak, yang mulia bagi Yesus? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita responi dengan pujian, berilah pada Tuhan kemuliaan namanya. Sujud menyembah kepada Tuhan.
mengerjakan bagian kita, menyelesaikan tugas tanggung jawab kita, baik di pekerjaan, baik di pelayanan, baik di studi, di dalam keluarga dengan sungguh-sungguh sampai tuntas, sampai akhir hidup kita. Kita boleh memuliakan dan menyenangkan hatinya Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur ya Tuhan, karena kasih kemurahan Tuhan, sampai hari ini boleh membaca kebenaran firman Tuhan, teladan daripada Salomo Tuhan, yang menyelesaikan tugas tanggung jawabnya, membangun bait suci dengan sungguh-sungguh, dengan yang terbaik, yang terbanyak, dan menyelesaikannya dengan luar biasa sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami rindu Tuhan, hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan setiap kami bertanggung jawab atas semua yang Tuhan percayakan, baik dalam keluarga, dalam pelayanan Tuhan, dalam pekerjaan, dalam studi kami, supaya kami sungguh-sungguh mempersembahkan semuanya untuk kemuliaan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan sampai akhir hidup kami. Tuhan sucikan, kuduskan, supaya perkenanan Tuhan turun atas kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.